Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dilia Arinda, dalam channel YouTube saya. Kali ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran sastra dengan metode tabah, yaitu pada teks cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Arinda. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai teks cerita pendek. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah diajari mengenai teks cerita pendek kan sebelumnya? Untuk kali ini, mari kita ulas secara rinci beserta analisisnya. Yang pertama, pada teks cerita pendek terdapat pengertian. Pengertian teks cerita pendek. Siapa yang tahu di sini? Hayo, siapa? Intan. Oke. Iya, betul sekali. Saya benahi ya. Teks cerita pendek yaitu teks cerita secara ringkas dan habis dibaca dalam sekali duduk dan biasanya berkisar 500 sampai 1000 kata. Cerita pendek merupakan salah satu wujud karya sastra berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh dan lingkungannya yang diiringi dengan berbagai kasus yang menimpanya dan bagaimana pemecahan atau pembongkaran permasalahan tersebut. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks cerita pendek. Yang pertama, tulisannya pendek, padat dan jelas. Kemudian, kata-kata terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Umumnya menggambarkan tentang kehidupan setiap hari dari tokoh dan bisa dibaca habis dalam sekali duduk. Permasalahan yang dikisahkan ialah permasalahan utamanya saja, dan dalam penokohannya simpel, tidak begitu mendalam, dan memberikan kesan yang memegang sang pembacanya. Kemudian alurnya tunggal maupun lurus. Tokoh yang terpaut umumnya hadapi konflik hingga mencapaikan solusinya. Oke, selanjutnya unsur-unsur teks cerita pendek. Siapa yang ingat unsur-unsur teks cerita pendek itu apa saja? Ada 2 loh ya. Oke, betul sekali. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik terdapat tema, penokohan, alur atau plot, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Oke, untuk tema. Tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Dan untuk penokohan ialah memberi watak pada tokoh yang terdapat dalam cerita, dan ada 2 tata cara untuk mengenali sifat dari seseorang tokoh, yaitu dengan metode tata cara analitik atau secara langsung, serta tata cara dramatik atau secara tidak langsung. Plot atau alur ialah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Ada 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur kombinasi. Betul. Selanjutnya yaitu setting ataupun latar. Sebagai tempat kejadian, waktu, serta atmosfer yang ditafsirkan dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang bagaimana posisi pengarang dalam suatu cerita. Betul. Oke, untuk unsur intrinsiknya yaitu berupa bahasa atau latar belakang pengarang dan nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Oke, selanjutnya yaitu struktur cerita pendek. Dalam cerita pendek tentu memiliki struktur sebagaimana pada karya sastra yang lainnya. Untuk cerita pendek terdapat beberapa struktur, yaitu yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Siapa di sini yang mengerti arti dari beberapa struktur tersebut? Oke. Yang pertama yaitu abstrak.
Abstrak merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita pendek yang hendak dibesarkan jadi suatu rangkaian-rangkaian kejadian maupun dapat pula bagaikan cerminan dari dalam cerita tersebut. Nah, untuk orientasi yaitu berkaitan dengan waktu, atmosfer, serta tempat yang berkaitan dengan cerita dari cerita tersebut. Dan untuk komplikasi, bukan komplikasi penyakit loh ya. Komplikasi di sini yaitu berarti urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara karena serta akibat. Nah, pada komplikasi umumnya memperoleh kepribadian maupun sifat dari bermacam tokoh cerita pendek tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi artinya penilaian atau merupakan struktur konflik yang berjalin serta menuju pada klimaks dan telah memulai pemperolehan penyelesaian dari konflik yang terjalin tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu revolusi. Pada bagian revolusi, pengarang mulai mengatakan pemecahan yang disarankan tokoh. Nah, yang terakhir yaitu koda. Pada bagian koda, ada nilai maupun pelajaran yang bisa diambil dari cerita. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut oleh pembacanya, seperti itu. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah paham ya mengenai teks cerita pendek. Kali ini Ibu akan memberikan sebuah cerita pendek yang nantinya akan kita baca bersama-sama dan analisis, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Oke, di sini saya punya cerpen yang judulnya Arin dan Mimpinya. Nanti kalian baca dan kalian analisis secara pribadi. Setelah itu, kita cocokkan bersama-sama. Baik anak-anak, saya rasa cukup, waktunya sudah habis. Selanjutnya, mari kita analisis cerpen Arin dan Mimpinya ini bersama-sama. Oke, sebagaimana kita udah baca tadi, yang pertama terdapat unsur intrinsik, yaitu tema. Apa tema dari cerpen yang kalian sudah baca? Betul, kebersamaan keluarga. Selanjutnya, yaitu terdapat latar. Latar tempat kejadian dalam cerita. Latarnya ada latar tempat. Pertama, rumah Bibi. Kemudian sekolah Arin dan rumah Arin. Oke, untuk latar suasana, yaitu sedih. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Nah, itu merupakan contoh kata dari pengertian sedih. Selanjutnya, bahagia. Dicontohkan pada kalimat, dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Kemudian suasana haru. Dicontohkan, ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Oke, selanjutnya yaitu waktu. Pada cerita tersebut terdapat dua waktu. Yang pertama, malam hari. Yang kedua, di pagi hari. Selanjutnya yaitu alur. Dalam cerita tersebut, alurnya alur maju. Oke. Kemudian, tokoh. Pada cerita Arin dan Mimpinya, terdapat 3 tokoh. Yang pertama, Arin, bersifat antagonis. Kemudian Bibi dan Ayah bersifat tritagonis. Nah, dalam penokohannya sendiri, Arin bersifat penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Sedangkan Bibi bersifat penyayang dan baik. Untuk Ayah bersifat pesimis dan baik. Oke, selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita ini yaitu orang ketiga atau 3 tunggal. Jadi diceritakan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa, pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti tanpa kiasan sehingga cerita mudah dimengerti.
Baik, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu nilai-nilai dalam cerita. Terdapat nilai moral, yaitu saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Nah, untuk nilai perjuangan dicontohkan saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Nah, untuk kekeluargaan yaitu saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Selanjutnya yaitu latar belakang penulis. Di sini penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang perpisahan keluarga yang diakibatkan keadaan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin menginspirasi semua masyarakat dan khususnya yang memiliki keadaan yang sama untuk terus berjuang karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, mungkin semuanya sudah paham mengenai analisis cerita pendek yang saya sampaikan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya rasa cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel YouTube saya selanjutnya. Dah.